Identitas gadis remaja yang jasadnya ditemukan di rumah kosong di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung, akhirnya terungkap. Gadis remaja yang diduga menjadi korban pembunuhan masih berusia 15 tahun, warga Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung. Jenazah remaja berusia 15 tahun warga Jalan Teluk Semangga, Kelurahan Kota Karang, Teluk Bitung Timur disolatkan di halaman Masjid Jami As-Suhada, Kota Karang. Korban dimakamkan di TPU Umbul Asem, Sukamaju, Teluk Bitung Timur, Bandar Lampung. Sepekan sebelum meninggal, korban sempat menginap di rumah bibinya. Menurut keluarga, korban merupakan sosok pendiam dan tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya berpisah beberapa tahun lalu. Di rumah satu malam. Oh, satu malam? Ya. Itu dalam rangka apa tidur di rumah? Enggak, itu ketemu Main aja? Main aja. Terus lebih dari itu sudah nggak ketemu? Udah nggak ketemu lagi. Natal. Sementara menurut teman korban, dirinya terakhir berkumpul bersama korban dan teman-teman di rumahnya. Ia juga sempat mengantarkan korban ke rumahnya di kawasan Kota Karang. Dari kawannya Sela. Dari kawan Sela? Dekatnya Sela, ya. Oh, kapan itu, Bang? Ya, kemarin siang. Oh. Ya, Kemarin? saya ke rumah orang tuanya. Ya, Terus? saya nggak mau jadi sasaran karena saya sebagai cowoknya gitu. Jadi nggak mau sasaran. Ya, serbinya orang tua ayahnya sendiri yang tahu gitu. Saat diinterogasi itu Jepri nggak ikut campur gitu. Sebelumnya, jenazah remaja wanita diduga korban pembunuhan ditemukan di dalam rumah kosong di Desa Kedaton 7 Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Seorang pemuda di Kendal, Jawa Tengah diamankan polisi setelah terlibat perkelahian dengan temannya yang mengakibatkan korban tewas. Motif keduanya berkelahi diduga karena asmara. M. Muskaf Ulumuddin, warga Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, tak berkutik saat diamankan polisi di rumahnya. Muskaf diamankan polisi karena telah terlibat perkelahian dengan Imam Ali Murtado, teman kerjanya, hingga korban tewas. Muskaf diamankan tak lama setelah kejadian perkelahiannya dengan korban. Polisi yang datang ke lokasi kejadian memeriksa saksi-saksi dan langsung mengejar Muskaf. Pertengkaran berawal saat korban menuduh pelaku merebut kekasihnya dan mengakibatkan keduanya bertengkar. Saat perjalanan pulang ke rumah, pelaku diadang korban dan terlibat perkelahian. Pelaku melawan pukulan korban saat korban terjatuh ke tanah, pelaku mencekik korban hingga tewas dan menenggelamkannya ke saluran air. Pas jadi kecemburuan, soalnya gebetannya Imam itu teman saya ya, sering ngobrol, sering ibaratnya kalau ada apa-apa itu minta tolongnya sama saya. Iya, itu. Jadi pagar makan tanaman. Imam si korban itu cemburu. Si korban pas malam itu marah-marah lewat telepon. Motif sementara tersangka melakukan pembunuhan adalah cemburu dan terlibat cinta segitiga antara korban dan pacar korban. Polisi masih akan selidiki motif lebih lanjut dengan memeriksa saksi lain yaitu teman wanita korban. Yaitu asmara, cemburuan, namun karena kan ya orang ketiga itu wanita yang dimaksud itu belum kami periksa dan akan sudah kami periksa dan dalami bagaimana motif realnya, yang pasti ada cinta segitiga asmara. Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad Imam Ali Murtado ditemukan di saluran air di Jalan Raya Kelurahan Balok, Kecamatan Kota Kendal, Jawa Tengah. Korban ditemukan tertelungkup di dalam saluran air. Korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di jalan tersebut dan melaporkan ke Polsek Kota Kendal. Menerima laporan penemuan jasad, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa korban. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sepeda motor milik korban bernomor polisi H5272AND, telepon genggam, dan dompet korban. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Pelaku pemerkosaan dan pembunuh bocah perempuan usia 10 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku berusia 17 tahun dan diketahui kerap menonton video porno.
DNS remaja berusia 17 tahun ditangkap polisi setelah memperkosa dan membunuh bocah perempuan di wilayah Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka membunuh korban yang masih berusia 10 tahun dan melakban serta membungkus jasad korban di dalam karung. Sebelum dibunuh, korban diperkosa dalam sebuah gubuk tak jauh dari rumah mereka. Menurut pengakuan pelaku, ia memperkosa korban karena terpengaruh film porno yang sering ditonton lewat telepon genggamnya. Kita berdasarkan keterangan saksi mengatakan korban ini pergi untuk mengaji jam 17.30. Seharusnya kembali ke rumah itu sekitar jam 7 malam. Tetapi sampai jam 22.23 belum ada juga. Sehingga diumumkan dicari. Kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi rumah korban dalam kondisi sudah meninggal, di dalam karung dengan kondisi di mulut dilakban dan tangan dilakban, serta ada luka. Ada luka pada jidat dan kening, luka akibat benda tumpul sesuai dengan hasil otopsinya. Akibat perbuatannya, tersangka kini dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Polisi meringkus seorang pelaku yang menyebabkan calon pengacara jatuh dari lantai 6 salah satu hotel di Semarang hingga tewas. Tersangka yang merupakan teman korban mengaku kesal kepada korban. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pelaku ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas di Mapolrestabes Semarang siang tadi. Pemuda lulusan salah satu sekolah hukum di Semarang, Jawa Tengah ini pasrah setelah ditetapkan tersangka terkait kasus tewasnya Christopher Bobi Winarto, 23 tahun, teman kuliahnya. Di hadapan polisi, tersangka mengakui jika korban jatuh dari lantai 6 akibat ia dorong. Perbuatannya didasari rasa jengkel karena sebelumnya korban mengganggu tersangka saat sedang mandi di kamar hotel. Lompat itu saya kurang tahu Pak, tapi kronologi aslinya almarhum menerjang saya, kemudian saya mencoba tahan badannya, saya dorong ke depan untuk menghindari timpaan badan dia, namun justru dorongan saya mengarah ke kaca jendela tersebut Pak. Akibat perbuatannya, tersangka diancam pasal 338 KUHP atau 359 KUHP tentang pembunuhan yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.